Assalamualaikum kumaha damang guys, sampurasun sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Bersama saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan dalam episode reactions kali ini guys. Semoga kawan-kawan berada dalam keadaan yang sehat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Guys, hari ini kita akan nonton satu video di mana Bapak Prabowo, peranan Bapak Prabowo yang menjadikan Indonesia ini makin disegani dunia guys. Jadi pemimpin dan rakyat ini mempunyai satu hubungan ataupun jalinan hubungan yang istimewa guys. Kalau pemimpin tidak didukung, rakyat tidak suka, negara tidak akan maju. Tapi beda dengan Indonesia, Indonesia sekarang sangat disegani dan dihormati guys. Kita akan nonton video yang satu ini, pastikan kawan-kawan nonton sampai tamat agar tidak terjadi sebarang salah paham. Dan ojo lari guys, di subscribe channelku, jangan lupa klik like, komen, dan share tanpa buang-buang waktu. Mari kita bareng nonton isikan dengan video ini. 1, 2. Kita bersinar, BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama, silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT channel, reaksi bikin bersatu. Pesona hebat Prabowo Subianto merawat kesatuan bangsa sudah nggak diragukan lagi. Sang presiden bahkan membuat pihak asing gentar karena sulit memecah belah rakyat Indonesia. Pihak asing gentar. Indonesia bahkan menjadi pusat perhatian dunia internasional. Mereka menggandeng Prabowo yang terbukti meningkatkan Indonesia di segala aspek. Ancaman pihak asing yang memecah belah Indonesia menjadi perhatian serius bagi Prabowo Subianto. Sang presiden tak henti-hentinya mengingatkan rakyatnya terhadap ancaman ini. Kalau ada yang dihasut-hasut atau ada yang mau menghasut, waspada. Ini ulah kekuatan asing yang selalu ingin memecah belah Indonesia, ujar Ketua Umum Gerindra tersebut. Pernyataan politikus 73 tahun ini bahkan bukan isapan jempol belaka. Pasalnya Bumi Nusantara dikenal memiliki kekuatan militer yang disegani dunia. Betul guys. Dilansir dari Global Firepower, militer Indonesia menempati peringkat ke-13 dari 145 negara di dunia. Posisi ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara terkuat di kawasan ASEAN. Langkah Prabowo menyerukan persatuan bangsa mendapat apresiasi berbagai pemimpin dunia. Sebut saja pemimpin Vatikan Paus Fransiskus yang kagum dengan persaudaraan antar anak bangsa. Pemimpin tertinggi umat Katolik ini menyoroti keharmonisan di Indonesia yang telah lama terjalin. Di sini semua suku saling menghormati. Kerukunan yang damai dan menyatukan upaya-upaya untuk menghapuskan ketimpangan sosial, ungkap pemuka agama asal Argentina tersebut. Nah guys, bayangkan sampai top pun pemuka agama ini kan yang orang sangat terkenal lah kalau di agama Kristen kan, pun memuji Indonesia, bahwa Indonesia itu dia punya rakyat, dia punya orang-orang Indonesia itu begitu kuat, dia punya silaturahim atau silaturahmi antara kaum dan juga suku gitu. Antar agama, berbeda agama tapi tetap menjaga satu sama lain. Itu yang membuatkan Indonesia sebenarnya sangat kuat guys. Toleransi di Indonesia, dan juga menurut saya, kalau pendapat saya pribadi kan, ruang untuk memberi setiap suku dan kaum itu menunjukkan sayang mereka kepada negara. Itu yang membuatkan Indonesia itu sangat utuh dan kuat begitu. Susah untuk diperbudak-budakkan lagi, bukan lagi masa lampau, bukan sejarah, bukan masa silam Indonesia yang pernah diperbudakkan lagi, tidak lagi guys. Sekarang Indonesia makin kuat, apalagi ditambah dengan pemimpin seperti Bapak Prabowo guys. Di lain sisi, Persatuan Bangsa Indonesia juga sukses membuat takjub berbagai media asing. Sebut saja New York Times yang menilai Indonesia sebagai contoh keberagaman agama yang harmonis. Portal berita asal Amerika Serikat itu juga menyoroti sikap toleran umat muslim di tanah air. Meskipun Indonesia mayoritas beragama muslim, negara ini juga menjadi rumah bagi jutaan penganut agama lain, termasuk Katolik. Betul. Indonesia telah menjadi contoh nyata kekompakan antar agama yang dinamis. Itu ayat yang sesuai. Asal negeri Paman Sam itu. Kompakan rakyat dan pemimpin. Pesona tegas sudutkan negara yang berani macam-macam.
Ketegasan Prabowo Subianto semakin terbukti dengan menindak sejumlah negara asing. Salah satunya Malaysia yang sempat bertindak semena-mena terhadap tenaga kerja Indonesia. Aparat negeri jiran diketahui telah melancarkan serangan kepada 5 WNI. Akibatnya negara tetangga itu disemprot habis-habisan oleh RI1 untuk segera menindak para pelaku. Kita tentunya berharap Malaysia segera melakukan investigasi yang menyeluruh. Kecam sang presiden. Pak Prabowo juga berani menindak pelaku aktivitas ilegal di Nusantara. Buktinya TNI AL baru saja menangkap kapal ikan di Malaysia yang berkeliaran di perairan Natuna. Saya ada buat reactions nih guys. Para awak melakukan illegal fishing menggunakan pukat harimau. Ya. Bahkan mereka dikabarkan sempat menabrak armada TNI AL hingga menyebabkan kerusakan di bagian lambung kapal. Meski begitu, 5 ABK beserta barang bukti berhasil diringkus pihak berwajib. Penangkapan ini sekaligus menunjukkan gerak cepat TNI dalam menindak aktivitas ilegal di Indonesia. Di sisi lain, seluruh upaya ini juga menegaskan kebijakan luar negeri yang diusung Pak Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra ini nggak mau Indonesia tunduk kepada kepentingan negara lain. Kita ingin menjadi mitra yang baik. Kita tidak akan menjadi kacung kalian. Rakyat Indonesia, rakyat merdeka, ingin hidup dengan terhormat. Sebaliknya, Pak Prabowo ingin terus menjaga hubungan baik dengan asing tanpa harus mencampuri urusan mereka. Pemimpin Indonesia harus menjaga bahwa Indonesia tidak terseret ke dalam pertikaian orang lain. Kita tidak mau terseret, kita tidak mau terlibat, kita hormati semua negara. Untuk itu, saya harus yakinkan mereka semua itu sikap kita. Kita hormati semua bangsa, hormati semua kekuatan. Diperebutkan negara ASEAN. Ketegasan Prabowo Subianto membuat Indonesia diperebutkan sejumlah negara ASEAN. Sebut saja Vietnam yang berani melakukan investasi besar-besaran di tanah air. Buktinya, negeri Paman Ho langsung mengguyur Indonesia dengan berbagai investasi. Kita setuju untuk mencapai hubungan ekonomi bilateral, mencapai target 18 miliar dolar, ungkap Pak Prabowo. Pertahanan menjadi salah satu sektor yang menjadi fokus utama kerjasama kedua negara. Vietnam dan Indonesia sepakat dalam pengadaan senjata serta alutsista lainnya. Salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kerjasama industri pertahanan. Kedua negara telah bekerja sama untuk pembelian pesawat terbang, helikopter, dan bom, ungkap Brigjen Fregawena selaku pejabat Kementerian Pertahanan. Selain itu, negeri Naga Biru juga berinvestasi di bidang otomotif. Kabarnya perusahaan Finvest bakal membangun pabrik guna mendorong perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Bahkan Vietnam juga berencana membangun fasilitas pengisian kendaraan listrik dalam jumlah besar. Hal tersebut langsung disambut baik oleh Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Salah satu investasi Vietnam kan mendorong mobil listriknya Finvest, dan mereka juga merencanakan ekosistem charging listrik yang jumlahnya 100.000. Di sisi lain, Indonesia juga menjadi buruan negara-negara berpengaruh di dunia internasional. Jadi bukan itu saja guys, ekonomi Indonesia pun jadi incaran untuk negara-negara yang membangun guys. Jadi peluang yang ada di Indonesia ini betul-betul membuka mata banyak negara untuk berinvestasi di Indonesia. Ini satu berita yang bagus dan luar biasa. Misalnya saja Uni Eropa yang terus mendorong kerjasama AYUKEPA dengan pemerintah tanah air. Usut punya usut, benua biru tengah berupaya mencari alternatif untuk menghadapi perang tarif dari Donald Trump. Indonesia terbuka untuk berdialog dan berkeinginan agar Indonesia dan Uni Eropa dapat menemukan jalan tengah yang mengakomodasi kepentingan bersama, sambut Menko Erlangga. Dapatkan satu set joran pancing dari Soga Yelang yang kuat untuk menangkap ikan besar, cek linknya di bawah ini. Kehebatan Prabowo tingkatkan semua aspek negara. Kehebatan Prabowo Subianto juga terlihat dalam menguatkan negara di berbagai sektor. Sebut saja sektor ekonomi dan militer, di mana Indonesia bekerja sama dengan Rusia sebagai mitra utama. Bahkan Rusia dikabarkan siap meningkatkan kerjasama dengan Indonesia di berbagai aspek. Buktinya Sergei Shoigu menyebut hubungan kedua negara makin Menteri mesra Pertahanan di berbagai sektor. Rusia datang ke Kami melakukan negosiasi Indonesia dengan Presiden dan Menteri Pertahanan Indonesia. Negosiasinya cukup rinci dan menyeluruh. Hasilnya sangat spesifik, dengan angka, tanggal, kontrak, sektor pertanian, energi, militer, dan isu keamanan turut dibahas. Ujar Shoigu.
Kemitraan kedua negara juga semakin erat sejak Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS. Pasalnya, Rusia memandang Indonesia memainkan peran strategis di kawasan. Belum lagi Indonesia dinilai bisa memberikan kontribusi signifikan bagi kelompok ekonomi tersebut. Masuknya Indonesia ke dalam BRICS akan semakin meningkatkan wibawa dan gengsi kelompok ini di belahan bumi selatan dan timur untuk meningkatkan tatanan dunia multipolar yang lebih adil dan seimbang, ungkap Kemlu Rusia. Nggak heran kepiawaian Prabowo dalam memajukan berbagai sektor mendapat pujian media asing. Jadi itulah Bapak Prabowo, guys, peranan penting Bapak Prabowo di Indonesia yang menjadikan Indonesia itu disegani dan juga banyak negara besar yang mau berinvestasi dengan Indonesia. Ini satu berita yang bagi saya sangat luar biasa dan menginspirasikan. Bayangkan pemimpin seperti Bapak Prabowo ini dilihat begitu tinggi dia punya derajat di mata pemimpin-pemimpin lain juga. Itulah pentingnya kekompakan antara pemimpin dan juga rakyat. Indonesia sekarang bukan lagi Indonesia yang dulu. Sekarang Indonesia kalau saya lihat semakin jelas misi dan visi yang mereka maukan kepada negara Indonesia ini. Itu kalau pendapat saya pribadi, guys. Moga Indonesia terus maju sukses dan kita doakan yang terbaik. Sampai di sini dulu video pada kali ini. Silakan kawan-kawan komen di ruang komentar di bawah pendapat dan masukan pendapat kalian. Dan sampai kita jumpa di episode akan datang. Terima kasih buat kawan-kawan yang nonton dan sampai kita jumpa di episode akan datang. Assalamualaikum, salam Nusantara.